kita pilih pemimpin, kita harus periksa rekam jejaknya. 5 tahun lalu ketika dia punya kekuasaan, dia buat apa? Sangat banyak orang NTT yang untuk makan sehari-hari aja mereka susah. Mereka tidak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hal-hal sederhana diperjuangkan oleh para pemimpinnya dan wakil-wakil rakyat mereka. Saya cinta NTT. Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan politik terus memanas. Nusa Tenggara Timur ikut dalam bagian panasnya politik Nusantara. Dalam upaya tersebut, dalam situasi panas tersebut, ada sosok yang bikin adem Nusa Tenggara Timur. Sosok seorang politisi muda. Ia dari Dapil 2 NTT, tapi dicintai, disukai oleh seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Setidaknya itu yang kami tangkap dalam rangkaian podcast Orang Kita 2-3 bulan terakhir ini. Kita berbicara tentang Ansi Lema, anggota DPR RI dari Partai PD Perjuangan Dapil 2 Nusa Tenggara Timur. Sosok politisi muda yang berangkat dari dosen, aktivis, presenter TV, anchor, dan kemudian masuk ke gelanggang politik di 2019. Dan langsung untuk pertama kalinya maju menjadi DPR RI. Membanggakan Nusa Tenggara Timur dalam banyak hal. Kami, podcast Orang Kita, atas permintaan para pemirsa, kami hadirkan perbincangan langsung dengan Pak Ansi Lema. Selamat siang Pak Ansi. Selamat siang, Bung Nando. Aduh, terima kasih kami sudah bukan diundang, kami menerima kemudian hadir di sini. Artinya kami melihat Pak Ansi menjadikan Senayan ini ada rumah rakyat, termasuk kami, warga diaspora NTT yang ada di Jakarta, ingin mendengarkan secara langsung banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada publik, Pak Ansi. Terima kasih loh sudah main ke ruang kerja saya ini. Ya, ini rumah rakyat, jadi terbuka buat siapa saja, Bung Nando. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk bisa berdiskusi cerita-cerita soal NTT dan juga soal kerja kami di DPR RI ini. Banyak percakapan yang harus kita selesaikan dalam satu jam ini, Pak Ansi. Pertama, soal transformasi diri seorang Ansi Lema. Berangkat dari seorang calon imam dari Seminari Santo Pius Kisol. Dan kemudian melanjutkan diri sebagai aktivis, dan kemudian presenter TV, jadi dosen, dan kemudian politisi. Apa yang terjadi pada sosok seorang Ansi Lema? Begitu panjang range perjalanan yang berakhir sebagai politisi, Pak Ansi. Ya, Bung Nando, kalau dibilang calon imam mungkin masih jauh lah ya. Karena saya pernah bersekolah di Seminari Pius 12 Kisol di Manggarai Timur hari ini. Itu SMP 3 tahun, kemudian hingga kelas 2 SMA, dan kemudian saya berpindah ke SMA Katolik Suradikara di Ende. Tamat dari Ende. Mungkin lebih tepat disebut sebagai mantan seminaris begitu. Karena kalau dibilang calon imam ya mungkin harus ke seminari tinggi dulu begitu. Nah, kalau lihat sejarah perjalanan hidup saya, sebenarnya ini adalah sebuah benang merah yang cukup panjang. Dan kalau hari ini saya berada di titik ini semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang menuntun saya ada di sini. Tuhan yang menggerakkan hati banyak orang, memilih saya, dan mengutus saya menjadi wakil rakyat dari NTT, dan dengan demikian sebagai suatu bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, harus saya wujudkan dengan kerja secara baik, menolong orang di NTT, dan juga tentu sebagai wakil rakyat DPR RI saya harus kerja bagi masyarakat Indonesia. Jadi selain karena campur tangan Tuhan, tentu ada juga kerja keras
ada juga kerja cerdas, upaya cerdas, dan juga tentu kerja ikhlas. Menggunakan pengorbanan fisik, tetapi juga kerja cerdas pakai otak, dan tentu kerja ikhlas pakai hati. Saya ingat betul sebuah pepatah yang mengatakan, do the best, let God do the rest. Bahwa memang sebagai seorang Katolik, saya merasa apa yang saya lakukan ini sudah ditanam sejak ketika saya masih sekolah di tingkat-tingkatan menengah. SMP, SMA Seminari Pius 12 Kisol, dan juga SMA Katolik Suradikara itu memberi banyak nilai-nilai edukatif kepada saya. Ini adalah dua sekolah yang didirikan oleh Societas Verbi Divini, SVD, yang kemudian memberi nilai berkontribusi terhadap pengembangan proses penalaran saya, termasuk karakter saya, sehingga kemudian jadilah seorang Ansilema seperti ini. Kita tahu kalau bicara lembaga pendidikan Katolik seperti Seminari Pius 12 Kisol dan Suradikara yang adalah milik SVD, dan saya adalah alumninya, itu setidaknya ada beberapa prinsip yang menjadi spirit dasar. Yang pertama adalah prinsip inklusif, terbuka, toleran, passing over, melintas batas. Sehingga kemudian seorang Ansilema ini adalah seorang yang tidak mau terpenjara oleh nilai-nilai inklusivitas. Dalam berpolitik pun saya mengembangkan politik jembatan, membangun silaturahmi dengan berbagai pihak. Selain inklusif, SVD itu begitu kuat dalam hal pembelaan terhadap keadilan dan perdamaian. Dan keadilan itu adalah ujung dari kerja politik. Politik esensinya itu adalah mengadministrasi keadilan publik. Dan juga hari ini karena kesadaran akan ekologi, maka keadilan ekologi tentunya. Ya, dan tentu perlu hadir untuk membela mereka yang miskin, periferal, terpinggirkan. Jadi semangat option for the poor itu menjadi sesuatu yang sungguh sangat kuat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kemudian mereka heran, kok Ansilema bisa jadi DPR RI? Saya ingin katakan bahwa saya ada di titik ini bukan jalan pintas. Saya bukan politisi instan, bukan politisi karbitan. Saya merintis ini puluhan tahun. Ketika menyelesaikan pendidikan SMA dari Flores, saya kemudian ke Jakarta, itu saya masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Belajar politik secara baik. Terjun dalam gelombang aktivisme gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Saya adalah satu dari sekian banyak aktivis 98. Dan ketika tamat S1, S2 di UI, saya kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pernah menjadi jurnalis di media cetak, kemudian menjadi presenter di televisi. Di televisi pun saya menjadi anchor talk show politik. Dan kemudian menjadi pengamat politik, dan bahkan pernah menjadi juru bicara dalam tim pemenangan Ahok di Jakarta. Dengan demikian, kalau diperiksa rekam jejak seorang Ansilema, bisa dilihat bahwa ada benang merah, konsistensi. Jadi kalau hari ini saya ada di sini, sebenarnya saya sudah menabur dalam waktu yang sangat panjang. Tidak ada sesuatu yang instan untuk mencapai proses dan keberhasilan. Dan proses itu tidak mungkin mengkhianati hasil. Ya, saya belajar secara tekstual, konseptual di kampus, turun dalam pergerakan mahasiswa 98, tetapi juga belajar dari tokoh-tokoh hebat di Republik ini secara langsung, yaitu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dengan demikian, ketika hari ini saya ada di DPR RI, di fraksi PDI Perjuangan, duduk di Komisi 4, sebenarnya saya mentransformasi diri dari seorang aktivis gerakan mahasiswa jalanan, dari parlemen jalanan, hari ini parlemen sungguhan. Dulu bicaranya reformasi, hari ini bicara tentang transformasi bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan
untuk kemajuan bangsa ke depan. Kira-kira begitu, Bung Nando. Inklusif, toleran, dan mekanisme filosofi jembatan. Itu yang kemudian mentransformasi diri seorang Ansi Lema dari parlemen jalanan menuju parlemen sungguhan di Senayan. Menarik, Bung atau Pak Ansi. Pertama, dan kedua berikutnya. Nusa Tenggara Timur. Berbicara tentang Nusa Tenggara Timur, kita lihat banyak hal yang harus kita bedah di sana, Pak Ansi. Kami tertarik dengan tagline atau model bagaimana Pak Ansi menyampaikan kepada publik pertanggungjawaban sebagai anggota DPR. Kami sebagai publik Nusa Tenggara Timur memahami dan mengapresiasi itu ketika setiap 6 bulan sekali Pak Ansi menyampaikan kepada publik apa yang dilakukan sepanjang sejarah. Dan bukan hanya 6 bulan, tapi itu dilakukan setiap saat melalui media sosial, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Bagaimana sesungguhnya Pak Ansi melihat Nusa Tenggara Timur? Sekedar ladang konstituen belaka? Atau seperti apa Nusa Tenggara Timur di mata Pak Ansi Lema? Bagi saya Nusa Tenggara Timur itu adalah segala-galanya. Dalam darah saya ini mengalir darah Endelio dan juga darah dari Timor. Ya, tetapi saya lahir dan besar di Kota Kupang. Kota kosmopolit di Nusa Tenggara Timur dan terbuka. Dan orang di NTT tahu Ansi Lema itu asli anak Kota Kupang. Tetapi bersekolah di Manggarai Flores, SMP dan SMA, kemudian bersekolah di jantungnya Pulau Flores, di Kota Ende, dan kemudian merantau ke Jakarta dan hari ini bekerja tinggal di Jakarta. Kalau bicara NTT, bicara rakyat NTT, saya tidak pernah menempatkan rakyat itu sekedar sebagai konstituen. Mereka adalah dasar dan pusat serta orientasi saya untuk bekerja, memberi diri untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi politik itu adalah lahan atau sarana media untuk melayani masyarakat. Media untuk membela masyarakat, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Banyak hari ini masyarakat yang saya bantu setelah saya menjadi anggota DPR RI, itu adalah mereka yang pada 2019 itu tidak pilih Ansi Lema. Kenapa itu? Ya karena memang esensi dari wakil rakyat ketika sudah mendapatkan mandat dari sang empunya kedaulatan yang adalah rakyat, saya harus bisa bekerja bagi semua pihak. Kalau kita buka data, dari mana sih suara Ansi Lema pada 2019 itu? Mayoritas adalah suara perkotaan. Kota Kupang. Kota Kupang saya menjadi nomor 1 ya dari semua calon anggota legislatif pada saat itu. Tetapi ketika saya menjadi anggota DPR RI, paling banyak saya bantu itu adalah masyarakat kecil. Kelompok grassroots yang adalah petani, peternak, dan nelayan yang umumnya hidup di desa-desa terpencil. Dan mereka pada 2019 itu secara eksplisit itu menyampaikan bahwa Pak Ansi, kami 2019 tidak pilih Pak Ansi. Ada mama-mama di Malaka, ada bapak-bapak di Rote, dan kemudian ada ibu-ibu di Sumba, ketika bertemu dengan saya, ada yang menangis, lalu peluk saya. Saya tanya, kenapa mama menangis? Bukannya senang ketemu saya. Pak Ansi kami senang, tapi kami ini malu. 2019 kami tidak kenal Pak Ansi, tidak pernah ketemu Pak Ansi, tapi kami sudah terima bantuan 75 juta dari perjuangan Pak Ansi itu. Dalam program yang namanya Pekarangan Pangan Lestari. Atau di Sumba, ada bapak-bapak yang terima paket bantuan unit pengolah pupuk organik. 200 juta. Mereka bisa mengembangkan pupuk ya berbahan dasar untuk pengembangan pupuk organik. Itu peluk saya menangis sampai tidak lepas. Saya bilang, kenapa Bapak? Saya kan udah sampai sini. Pak Ansi kami malu. Kami tidak kenal Pak Ansi, tidak pilih Pak Ansi. Tapi sekarang Pak Ansi, bahkan bantuannya sudah sampai setelah 6 bulan baru Pak Ansi datang ke sini. That's the politics. Politik itu memberi diri untuk rakyat. Politik itu pasang badan untuk rakyat. Politik itu berjuang untuk rakyat. Tapi berjuang itu tentu pertama pakai penalaran. Omong hari ini politisi itu harus ada pendasaran data yang akurat dan valid. Punya kemampuan analisis, kemampuan argumentasi. Sehingga kemudian dalam ruang-ruang perdebatan kita bisa kemudian mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik. Jadi ya terus terang, selain pakai nalar,
tentu pakai hati. Harus beri hati kepada masyarakat. Karena apa? Kalau tidak pakai passion, rasa-rasanya perjuangan kita itu bukan perjuangan yang betul-betul ikhlas ya untuk rakyat. Jadi NTT tidak sekedar konstituen, Oh tidak, tapi adalah ladang pengabdian. pengabdian. Mengadministrasikan keadilan untuk didistribusikan kepada publik Nusa Tenggara Timur. Tadi menarik, dalam setiap postingan Pak Ansy, NTT, nelayan, tani, ternak, itu sengaja. Kenapa kami harus bertanya soal ini? NTT banyak sekali sebutan Pak Ansy. Nanti Tuhan tolong pada ujungnya. Negeri tidak tentram. Banyak sekali sebutan-sebutan yang menjadikan kita inferior dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kita provinsi termiskin ketiga. Datang seorang Ansy Lema dengan tagline NTT, nelayan, tani, ternak. Apa yang ingin disampaikan? Ya, pemimpin itu harus hadir membawa sebuah harapan. Pemimpin itu harus berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang positif dan konstruktif. Dengan pesan-pesan yang profetik. Yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada rakyatnya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita buka data BPS, kita lihat tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan NTT masih ada di atas 2 digit, di atas 20%. Tentu ini memprihatinkan kita semua. Lalu kalau kita periksa lebih jauh, lalu siapa yang miskin? Tinggal di mana mereka? Apa profesi mereka? Tidak bisa kita pungkiri, umumnya yang miskin adalah masyarakat NTT yang tinggal di pedesaan. Di kampung-kampung terpencil. Dan umumnya profesi mereka, itu adalah petani, peternak kecil dan tradisional. Dan kalau mereka tinggal di pesisir, umumnya mereka adalah para nelayan. Dalam konteks itu kemudian, saya memberi makna. NTT itu, kalau mau maju, harus bekerja, harus mendedikasikan diri bagi pengembangan sektor perikanan kelautan, pertanian, dan peternakan. Kenapa? Angka kemiskinan NTT, mayoritas yang miskin itu adalah kemiskinan petani, peternak, dan nelayan. Mereka ada di desa-desa. Artinya apa? Kalau mau menurunkan angka kemiskinan, sektor perikanan kelautan, sektor pertanian, dan sektor peternakan, ini yang harus dibenahi. Ini yang harus dibangkitkan. Maka saya katakan apa? Sebenarnya perikanan, kelautan, peternakan, dan pertanian ini adalah sektor unggulan dan sektor andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apapun profesi masyarakat di NTT, ya Bung Nando dari ND, profesi orang tua kita sebagai guru, mau guru agama, mau polisi, mau tentara, pasti punya lahan di belakang rumah, punya peliharaan hewan 5-10 ekor, dan mereka adalah petani, peternak kecil, tradisional, dan mengelola pertanian dan peternakan secara konvensional. Nah, atas dasar ini, saya kemudian ketika masuk di DPR RI, saya secara sadar memilih duduk di Komisi 4. Kenapa? Karena menurut saya Komisi 4 itu komisi yang sangat NTT. Urusannya mengenai pertanian, perkebunan dan peternakan, mitra kerjanya Kementerian Pertanian, urus perikanan dan kelautan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga mengurus tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan kalau kita bicara NTT sebagai provinsi kepulauan, 2/3 luas NTT itu adalah laut. Artinya sebenarnya NTT itu kaya akan potensi ikan, potensi laut. Kita bisa bicara garam, top NTT. Kita bisa bicara rumput laut, top NTT. Dan antara daratan pulau-pulau, antara Sumba, Timor, Alor, Flores, Lembata, itu ada laut. Dan di dalam itu ada kekayaan potensial yang kalau kita berdayakan bukan tidak mungkin akan memberi kontribusi positif bagi peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat NTT. Lalu pertanian dan peternakan tidak bisa dipisahkan. Mayoritas tetapi petani dan peternak di NTT itu adalah petani, peternak skala kecil, lokal, konvensional. Maka lewat Komisi 4 ini saya merasa saya bisa berjuang. Saya mulai memikirkan bagaimana menyuarakan kepentingan petani, peternak, dan nelayan
di NTT di desa-desa terpencil. Tujuannya apa? Ada alokasi anggaran khusus yang sampai ke kampung-kampung, di TTU, di Wini, di Sumba, di Lewa, di Rote, di Lobalain. Saya harus bisa menangkap peluang-peluang anggaran di Jakarta, sehingga kemudian ada masuk anggaran hingga batas-batas pelosok-pelosok negeri di Nusa Tenggara Timur ini. Karena dengan bantuan anggaran, kemudian ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh petani dan peternak. Kemudian kerja-kerja pendampingan, kerja-kerja edukasi bagi para petani dan peternak untuk memberi pengetahuan, memberi mereka skill. Karena bertani dan beternak itu, Bung Nando, itu butuh pengetahuan, butuh dasar ilmu. Dan saya harus mengakui sebagai politisi yang tidak berlatar belakang pertanian, peternakan, dan nelayan, ya saya harus belajar cepat. Dan itu saya minta tolong banyak orang. Minta tolong ahli perikanan kelautan, minta tolong dokter hewan, minta tolong pala penyuluh. Tetapi mereka kemudian memperkaya kerja saya dan kemudian mau bersama-sama bersinergi dengan saya untuk bantu petani, peternak, dan nelayan. Nah, ini ada baju Ansilema, ini kerja nyata untuk NTT. Ya, kerja nyata. Kenapa saya sebut kerja nyata? Karena masyarakat itu butuh hal-hal yang konkret. Action speaks louder than words. Jadi, ucapan itu harus lebih kecil dari tindakan. Tindakan itu harus lebih bergaung daripada sekedar ya perkataan. Dan di belakang ini ada desain. Jadi ada nelayan, ada peternak, dan ada petani. Jadi saya katakan, oke, di NTT itu banyak ya destinasi pariwisata hebat. Labuan Bajo, Kelimutu, Pulau Sumba yang begitu eksotik, ya, Alor dengan kekayaan lautnya yang top, ya, panoramanya indah sekali. Tetapi yang namanya wisatawan domestik maupun mancanegara, kalau ke Labuan Bajo kita harus bisa pastikan mereka itu datang mengkonsumsi telur dan daging ayam yang dihasilkan oleh peternak lokal kita, ya, mengkonsumsi sayur yang dihasilkan oleh para petani hortikultura kita, beras dari tangan petani di Lembor itu. Kan begitu. Makan kacang-kacangan, buah-buahan dari para petani masyarakat NTT sendiri. Nah, ini adalah dasar. Maka saya katakan apa? Nelayan tani ternak itu adalah fondasi, dasar, fundamen ya dari Nusa Tenggara Timur. Tetapi di atas itu ada pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalau NTT mau bangkit, NTT mau melesat jauh, tidak bisa tidak. Sektor kerja di bidang Komisi 4 ini harus betul-betul digerakkan, diberdayakan. Nelayan, tani, ternak. Itulah tagline, sekaligus menjadi spirit perjuangan seorang Ansilema. Perjuangan seorang Ansilema, nelayan tani ternak, itulah yang kami lihat ketika seorang Ansilema berhadapan dengan Menteri Pertanian, Menteri Perikanan, bahkan di level para dirjennya, para deputinya, seorang Ansilema mengalokasikan atau memastikan administrasi keadilan tadi sampai ke kota-kota kecil, sampai ke petani, peternak, dan nelayan. Bagaimana cara mengakomodasi semua itu dengan segala kepentingan Nusa Tenggara Timur. Bahkan kami menyimak dari laporan-laporan media, Pak Ansilema tidak hanya berjuang untuk dapil NTT 2, tapi bahkan juga wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya, Flores, Alor, Lembata. Ya, jadi saya dulu orang kenal Ansilema itu adalah juru bicaranya Ahok dalam pemenangan pilkada di DKI Jakarta. Ketika saya maju dalam kontestasi Pileg 2019, kemudian saya mentransformasi diri dari sang juru bicara Ahok menjadi sang juru bicaranya masyarakat NTT. Sebagai juru bicara masyarakat NTT, kerja saya itu harus melihat langsung, turun ke masyarakat, mendengar secara langsung untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi, dan persoalan rakyat. Ibu Mega, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, selalu mengingatkan kepada kami, para kader PDI Perjuangan, turun ke akar rumput, bonding dengan akar rumput. Dengan turun, belusukan langsung ke masyarakat, Bung Nando, baru kemudian saya bisa tahu, oh ternyata masyarakat di Lasiolat, Kabupaten Belu, itu butuh traktor roda 4.
Oh, ternyata masyarakat di Eban, ya, TTU, itu punya potensi apa? Punya potensi kopi Eban. Oh, ternyata masyarakat di Pulau Sumba, mereka ini pingin agar ada pelestarian plasma nutfa, supaya sapi Sumba Ongol ini, itu tidak punah. Maka saya berjuang, dapat dana 14 miliar rupiah untuk plasma nutfa sapi Sumba Ongol ini. Oh, ternyata di Rotendao itu ada potensi garam, seperti juga di Sabu. Jadi, turun ke masyarakat, bonding dengan akar rumput, cium keringat mereka, peluk mereka dari dekat, untuk bicara, dengar apa yang menjadi kebutuhan mereka. Belanjaan-belanjaan masalah ini kemudian saya bawa ke Jakarta, dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, saya sampaikan. Itulah fungsi sang juru bicara. Menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat di bawah, untuk kemudian bisa sampai kepada para pengambil kebijakan. Maka sejak Ansilema duduk di Komisi 4 di DPR RI, ya, yang namanya kampung-kampung terpencil di NTT, ya, misalnya Oebelo, itu terdengar di Komisi 4. Yang namanya Mutis terdengar. Yang namanya Malaka Kabupaten, yang tadinya tidak pernah tahu, itu kedengeran. Yang namanya Mota Ain, Mota Masin, itu teman-teman sampai tahu. Dan kementerian tidak sepenuhnya mereka mengetahui tentang Provinsi NTT. Kita sebagai juru bicara, sebagai wakil rakyat, yang harus datang meyakinkan mereka, sehingga ada anggaran yang kemudian berpihak kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau bicara NTT, saya tidak ingin dikotakan sekedar sebagai dapil. Betul, saya mewakili dapil NTT 2, Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu, 12 kabupaten kota. Betul. Tetapi sebagai putra NTT, NTT itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dibuat parsial, ya, berdasarkan daerah pemilihan. Di ruangan ini, sejumlah bupati dari Flores itu sudah sampai ke sini. Anggota DPR RI, DPRD dari Flores itu sampai ke sini. Dan mereka kalau pulang, tidak pernah tangan kosong. Bawa traktor roda 4 2 unit, bawa kultivator, bawa motor motor roda 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah pekerjaan mereka. Mereka dengan APBD terbatas, dengan PAD terbatas, kemampuan fiskalnya yang serba sedikit, kemudian perlu bertemu dengan anggota DPR RI untuk menyambungkan kepentingan supaya kita bisa berjuang bersama untuk membawa program-program pemberdayaan ekonomi bagi rakyat di Adonara, ya, di Lembata, di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, di Kabupaten Ende, Nagekeo, itu semua Ansilema punya bantuan itu sudah tersebar merata. Tersebar merata. Ada orang bilang gini, Pak Ansi, kenapa bantu di luar dapil? Toh mereka ini di luar dapil dan tidak pilih Pak Ansi. Saya tidak mau dipenjara sekedar dalam cara pandang dapil. Kenapa? Karena sama-sama keluarga NTT. Tetapi fokus prioritas utama tetap di 12 kabupaten kota ini. Kan begitu. Masa bupati dari luar dapil saya sudah datang sampai sini? Ya, kepala Bapeda sudah datang sampai sini, sudah omong, Pak Ansi, ya kalau ada 10 paket, ya kami 2 paket saja cukup, tidak apa-apa. Masa saya nggak jatuh hati? Kan begitu. Nah, jadi inilah kerja-kerja saya seperti itu. Dan saya merasa terbantu. Kenapa? Karena Bupati mau bersinergi dengan kami. Bung Nando ketika pertama kali saya dilantik, setelah dilantik, duduk di Komisi 4, saya telepon bupati-bupati di daerah Dapil NTT 2. Saya perkenalkan diri, saya sebut saya duduk di Komisi 4, ini bidang kerja saya sampaikan saya siap membuka diri untuk bersinergi dengan teman-teman di kabupaten, kota, di Dapil NTT 2 itu. Kenapa? Karena saya tahu APBD mereka terbatas. Rata-rata 1 triliun. 50% dipakai untuk belanja rutin, pegawai, biaya birokrasi. Tinggal 500 miliar. Apa mungkin 500 miliar pakai untuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian? Tentu tidak cukup. Maka fungsi anggota DPR RI itu harus bisa hadir untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Ini yang paling baru kemarin, terkait dengan perbatasan, itu saya berhasil memperjuangkan total 109 miliar. Ya, untuk perbatasan. Tentu tidak hanya untuk perbatasan di NTT, juga di Aruk, di Kalimantan Barat, dan juga di Skou, Papua. Nah, ini kerja anggota DPR RI.
Begitu Bung Nando. Dan terus terang tadi Bung Nando sempat singgung, nah ini laporan kinerja Ansi Lema 6 bulan. 6 bulan pertama saya lapor. Ya. Ini kinerja 1 tahun saya lapor. Ini 1,5 tahun. Bahkan 2 tahun dan seterusnya. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya ingin menghilangkan image orang bahwa DPR RI itu sekedar 5D. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Tidak omong apa-apa, 5 tahun lagi mau pemilu, baru datang, cari suara lagi. Sebagai anggota DPR, sebagai politisi, saya harus bisa menghadirkan diferensiasi. Lewat apa? Lewat kinerja yang terukur. Dan ini adalah bentuk dari transparansi terhadap publik. Bentuk dari akuntabilitas kerja saya bagi publik. Hanya dengan transparan dan bersikap akuntabel, publik akhirnya memiliki satu hal yang sangat mahal, sangat mulia dalam politik. Apa itu? Trust. Kepercayaan publik itu dibangun dari kerja nyata. Dan kerja nyata supaya masyarakat tahu harus transparan dan harus akuntabel. Nah, ini setiap tanggal 1 April saya laporkan, setiap tanggal 1 Oktober saya laporkan, nanti 1 Oktober besok ini, itu tahun keempat saya akan laporkan. Dan ini anggarannya ada semua. Sekian rupiah, kelompok tani mana yang menerima, before after-nya ada semua, saya laporkan. Kenapa? Karena jujur, Ansi Lema ingin menjadi trendsetter, ingin menjadi kiblat baru, menjadi pionir dalam perpolitikan di Nusa Tenggara Timur. Menarik sekali, Ansi Lema ingin menjadi trendsetter. Dan itu dipelajari sejak dini dari sosial politik di kampus S1 dan S2 di UI. Artinya bukan ujuk-ujuk tadi seperti disampaikan Pak Ansi. Dipelajari, kemudian dimaknai dalam gerak-gerak politik di awal. Juru bicara Ahok, kemudian juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan. Dan kemudian masuk terjun ke dunia politik real Nusa Tenggara Timur. Menarik Pak Ansi. Dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir Pak Ansi, di podcast Orang Kita, kami mengeluarkan beberapa VT berkaitan dengan pemimpin-pemimpin ideal Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks DPR RI dan juga dalam konteks Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024. Karena September 2024 kita masyarakat Pemora akan menentukan nasib kita memilih NTT 1. Dalam percakapan-percakapan di ruang digital termasuk di podcast Orang Kita menempatkan sosok seorang Ansi Lema di perbincangan tertinggi di seluruh level, di podcast Orang Kita, di TikTok, YouTube, di perbincangan WA dan lain-lain. Ada apa nih? Padahal seorang Ansi Lema adalah politisi dari Dapil NTT 2. Tadi terjawab bahwa NTT tidak hanya sekedar konstituen. Terlihat, tersampaikanlah narasi yang disampaikan oleh seorang Ansi Lema. Bagaimana Pak Ansi melihat pilihan-pilihan yang kemudian membincangkan seorang Ansi Lema menjadi Gubernur atau NTT 1 2024? Padahal berjuang saat inilah berjuang untuk 14 Februari. Ya, pertama tentu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tanggapan masyarakat terhadap kerja-kerja saya di DPR RI. Ini memberi pesan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan ini dibaca, diterima oleh masyarakat secara baik. Yang kedua, respon positif dari masyarakat, setidaknya yang direkam melalui podcast Orang Kita, ini sebenarnya semakin memberi saya motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan. Dan kalau bicara soal gubernur dan sebagainya, saya harus sampaikan secara terbuka bahwa saat ini fokus saya itu adalah pada Pileg 14 Februari 2024. Jadi kerja-kerja politik saya itu adalah kerja-kerja untuk kembali bisa terpilih menjadi anggota DPR RI di Dapil NTT 2. PDI Perjuangan telah mengeluarkan DCS dan saya kemudian diajukan sebagai calon anggota legislatif 2024-2029, maju di Dapil NTT 2, diberikan nomor urut 1. Dan saya sebagai kader PDI Perjuangan harus betul-betul fokus untuk bisa kembali terpilih. Bahkan bergotong royong dengan teman-teman,
minimal mempertahankan 2 kursi di Dapil NTT 2 ini. Target kami bisa dapat 3 kursi. Target kami bisa dapat 3 kursi. Ya, tentu ini bisa terjadi kalau kerja-kerja baik kami itu betul-betul dirasakan secara konkret oleh masyarakat. Kira-kira begitu, Bung Nando. Jadi jangan dulu berbicara tentang NTT 1. Ya, berbicara tentang 14 Februari ya, dulu. kalau pilkada itu kan masih bulan September. September, betul. Februari ke September itu masih ada 7 bulan. Kan begitu? Ya. Ya, Ibu Mega kan hari ini memerintahkan kepada kami semua untuk menangkan Pileg dan menangkan Pilpres. Ya, fokus di sini. Inilah prioritas kita. Nah, setelah ini, ya nanti kita lihat akan seperti apa lagi. Ya, kita tunggu saja, kan begitu. Baik, Pak Ansy. Kita kembali ke Nusa Tenggara Timur. Ada satu persoalan besar di Nusa Tenggara Timur yang juga setelah diangkat beberapa kali episode di podcast orang kita, Pak Ansy. Human trafficking, perdagangan orang. Ada banyak hal yang dibincangkan di situ, salah satunya adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan orang harus pergi melarat ke negeri nan jauh di sana, meninggalkan kampung halamannya, dan kemudian ada yang terjebak dalam praktik perdagangan orang. Bagaimana peran seorang anggota legislatif dalam urusan-urusan human trafficking, Pak? Ya, yang pasti tentu kita harus bisa mendeteksi akar persoalannya. Akar persoalan terjadinya human trafficking ini tentu adalah kemiskinan. Realitas kemiskinan ini bisa terjadi karena 2 hal. Satu, dalam tanda petik kemiskinan kultural, yang satu adalah pemiskinan secara struktural. Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok kecil, yang istilah PDI Perjuangan adalah wong cilik dan kaum marhaen ini. Sebenarnya mungkin secara tidak langsung ada hubungan yang sangat dekat antara terjadinya realitas pemiskinan, terjadinya human trafficking, dengan visi saya, solusi yang saya tawarkan untuk membangun nelayan tani ternak. Kenapa? Karena rata-rata orang yang merantau itu, mereka itu berasal dari keluarga petani, peternak, dan nelayan. Itulah yang saya katakan. Kalau kita datang dengan sebuah kebijakan yang berpihak kepada petani, peternak, dan nelayan, menghadirkan kesejahteraan buat mereka, bukan tidak mungkin keinginan mereka untuk menjadi, katakanlah, ART, ataupun bekerja secara ilegal di luar negeri, itu akan bisa dicegah atau diminimalisir. Orang mau jadi ART di luar negeri, bahkan secara ilegal, karena memang minimnya lapangan pekerjaan. Saya membayangkan, kalau berpikir dalam kerangka eksekutif, setidaknya harus ada pro-poor budgeting. Ada budget yang berpihak, yang tegas untuk kaum miskin ini. Ya, saya membahasakan kaum miskin, kaum kecil ini adalah kelompok petani, peternak, nelayan tradisional ini. Dan anggaran itu minimal yang pro-pool budget, minimal harus 65%. Jangan anggaran belanja rutin lebih banyak dari anggaran buat masyarakat, buat pemberdayaan ekonomi, buat agenda-agenda pembangunan. Yang kedua, pro-employment. Nah, ini kita harus bisa berpikir, membuat pemetaan. Sehingga kemudian akan lahir sebuah solusi untuk menjawab human trafficking ini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan di hulu. Akar persoalannya itu apa? Jangan sekedar tambal sulam, jangan sekedar parsial, apalagi reaktif dan reaksioner. Menurut saya, kalau masyarakat NTT bisa sejahtera, untuk apa mereka pergi kemudian menjadi ART? Bahkan kemudian taruhannya nyawa. Ya, jadi banyak orang mengatakan bahwa ada banyak lahan tidur di NTT. Tidak digarap maksudnya. Kenapa lahan tidurnya banyak? Ada yang bilang karena manusianya tidur. Kebanyakan manusia tidur, alias malas. Tetapi saya katakan, kenapa banyak lahan tidur di NTT menjadi lahan yang tidak produktif? Betul banyak manusia tidur di NTT, dikatakan malas, tetapi dasarnya karena negaranya tidur. Bukan rakyatnya yang tidur. Bukan rakyatnya yang tidur.
Rakyat mau buka lahan 1 hektar, butuh alat mesin pertanian. Butuh traktor roda 4, butuh eskavator, butuh traktor roda 2. Mereka mau menanam, mereka butuh bibit, butuh benih. Mereka butuh pupuk. Mereka butuh air. Negara harus hadir menyiapkan hal-hal ini. Jadi kesalahan itu tidak pada rakyat. Kesalahan itu pada seorang Ansi-Lema. Pada seorang pemimpin. Pada negara. Maka kemudian kalau mau bekerja membantu rakyat, ya negara harus hadir. Lewat apa? Lewat kebijakan yang berpihak, lewat politik anggaran yang membela kepentingan masyarakat kecil. Nah, itu kaitannya dengan kerja di Komisi 4. Politik anggaran, arti tadi budgeting disampaikan oleh seorang Ansi-Lema. Kita lihat lebih jauh tentang Nusa Tenggara Timur. Tadi konteksnya bahwa Nusa Tenggara Timur bukan konstituen semata, tapi kemudian adalah ladang pengabdian, bonum komune, distribusi keadilan, dan lain-lain. Pak Ansi, ada berbagai percakapan di ruang maya berkaitan dengan masa depan NTT ke depan. Ada keinginan dari berbagai pihak untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang ingin Provinsi Sumba dan ada yang menginginkan Provinsi Flores. Bagaimana seorang Ansi-Lema sebagai politisi dari Nusa Tenggara Timur yang di Senayan melihat riak-riak ini, keinginan untuk Provinsi Sumba dan keinginan untuk Provinsi Flores? Ya, tentu itu aspirasi yang muncul dari bawah ya. Aspirasi yang muncul dari bawah. Tetapi jujur, saya kalau bicara tentang Nusa Tenggara Timur, saya betul-betul secara sadar bahwa yang namanya Flores, yang namanya Sumba, yang namanya Timor, itulah NTT. Dan Ansi-Lema ini memang betul-betul kalau bicara sampai hari ini, itu NTT. Terbukti apa? Terbukti ketika mewakili Dapil NTT 2, saya kerja juga untuk Flores, Alor, dan juga Lembata. Tidak hanya kerja untuk Timor dan juga untuk Sumba. Ya, tentu itu aspirasi yang perlu kita hormati dan kita hargai. Tetapi kan hari-hari ini memang dalam kerangka ketatanegaraan kita, ya, itu kan yang namanya pemekaran itu tengah belum mendapatkan kanal lagi, gitu ya kan? Ya, betul. Ya, belum mendapatkan kanal lagi. Ya mungkin di masa yang akan datang kita bisa melihat peluang-peluang ini atau apapun juga. Ya, tetapi saya berpikir ya, kalau ada seorang pemimpin NTT yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi semua wilayah ini, nggak akan ada aspirasi bahwa orang mau bangun provinsi A, provinsi B, dan provinsi C. Ini kan orang mau berpisah ini karena merasa bahwa kebersamaan kita ini tidak menghadirkan keadilan, tidak menghadirkan kesejahteraan. Coba kalau ada pemimpin, ada seorang gubernur yang bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, mereka nggak mau tuh berpisah. Mereka mau tetap dengan gubernur itu. Mereka tetap mau di NTT. Yakin dan percaya deh. Kira-kira seperti itu. Jawaban clear. Jadi sangat mencintai Nusa Tenggara Timur agar tentu saja aspirasi kita hormati, tapi kemudian jika hadir seorang gubernur yang memastikan keadilan itu merata di setiap titik Nusa Tenggara Timur, kenapa harus berpisah? Ya, Bung Nando, saya lebih tertarik bicara misalnya konteks Nusa Tenggara Timur nih ya. Bicara Nusa Tenggara Timur ini harus pertama pakai pendasaran visi. Itu dulu yang utama. Jangan belum apa-apa ujung-ujungnya sudah mulai bicara kontestasi. Ya, kita harus memperkaya ruang diskursus publik ini dengan ide dan gagasan. Maka dalam pemilu, katakanlah pilkada besok, yang harus dikontestasikan tentu ide dan gagasan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kontestasi rekam jejak atau track record. Kita pilih pemimpin, kita harus periksa rekam jejaknya. 5 tahun lalu ketika dia punya kekuasaan, dia buat apa? Berhasil atau gagal? 10 tahun lalu dia buat apa? Kenapa? Karena yang namanya Abraham Lincoln, itu Presiden Amerika Serikat, dia katakan, untuk mengukur kualitas kepemimpinan seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Di situ kita tahu kualitas dan karakter dia. Orang bisa saja bicara visi misi program kerja saya itu ibarat kecap nomor 1. Tetapi begitu dapat kekuasaan, belum tentu apa yang dipikirkan bisa dia jalankan. Tetapi setidaknya menurut saya ya, ada beberapa hal mendasar yang harus dilakukan supaya NTT ini bisa berubah. Yang pertama, menurut saya harus hadirkan
NTT yang bersih dan melayani. Apa maksudnya? Maksudnya, birokrasi di NTT itu harus birokrasi yang betul-betul bersih. Bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan birokrasi yang bersih ini nih, yang bisa bekerja, hadir sebagai pelayan publik. Kerja birokrasi, Bung Nando sangat paham, itu adalah pelayan. Jadi birokrat, pemimpin, itu bukan tuan, tapi pelayan. Jadi NTT bersih melayani. NTT cerdas berkarakter. Ini soal anak-anak NTT. Harus pendidikan memfasilitasi tidak saja aspek kognisi, tetapi juga karakter, pembentukan karakter. NTT yang sehat, aspek kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan ini menjadi hal yang utama. NTT yang terhubung atau terkoneksi lewat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini akan bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini adalah contoh, role model yang harus juga dilakukan oleh NTT. NTT yang berbudaya, berkepribadian. NTT yang mengapresiasi nilai-nilai kultural. Flow Bamora, Flores, Sumba, Timor, Alor. Ada kearifan lokal. Pimpin NTT, buat kebijakan NTT harus dengan dasar ini. Dan NTT yang berkelanjutan, berkesinambungan. Spirit Laudato Si, spirit ekologi, itu harus menjadi sandaran utama kita. Supaya apa? Memang pembangunan itu orientasinya pada pertumbuhan, tetapi juga pada aspek keadilan sosial, dirasakan oleh banyak pihak, dan juga tentu terkait dengan rumah bumi kita ini. Ya, bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem, bagaimana menjaga ekologi kita. Ya, kita sudah terlalu banyak dosa ekologi. Butuh pertobatan ekologi supaya ada kesalehan ekologi. Dan itu kerja negara. Pertumbuhan ekologis dan kesalahan ekologis dibutuhkan. Tapi kesadaran itu belum dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum. Saya percaya transformasi kemajuan itu harus dari pemimpin. Harus dari orang nomor satu. Saya kasih contoh. Pak Jokowi bisa merubah Solo karena beliau wali kota waktu itu. Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa merubah Jakarta karena mereka adalah gubernur. Abdullah Azwar Anas yang sekarang menteri PAN RB itu bisa menjadi tokoh yang hebat untuk merubah Banyuwangi karena beliau adalah Bupati Banyuwangi. Ada begitu contoh banyak. Saya ingin katakan bahwa untuk mengakselerasi perubahan dan transformasi sosial, itu harus dari atas. Bukan berarti masyarakat sipil tidak penting. Tentu masyarakat sipil, proses edukasi dan literasi, lewat diskursus publik seperti yang dilakukan oleh Bung Nando dan kawan-kawan, lewat program literasi orang kita dan seterusnya. Ini sesuatu yang sehat. Karena demokrasi itu harus berkembang, bertumbuh, sejalan dengan edukasi politik. Tetapi kalau mau untuk mempercepat proses perubahan sosial, itu harus dari atas. Harus punya otoritas, harus punya kewenangan. Dan saya sudah terapkan. Walaupun bukan di eksekutif, terapkannya di mana? Di legislatif. Dalam rapat-rapat, saya bersuara supaya anggaran buat pembangunan daerah perbatasan, yang dulu dianggap sebagai teras belakang, dianggap sebagai anak tiri, dilupakan. Saya katakan, hello, hari ini yang namanya perbatasan negara yang dianggap terluar, terpinggirkan, terisolir, itu adalah beranda depan NKRI. Namanya beranda depan, tidak boleh miskin, tidak boleh kumuh, tidak boleh kotor, tidak boleh jorok. Harus ditata secara baik. Presiden Joko Widodo telah menghadirkan sabuk merah di Pulau Timor. Mota Ain, Wini Mota Masin dibenahi. Pos lintas batas negara. Itu kerjanya Presiden Joko Widodo. Di bidang infrastruktur dan lain-lain. Lalu kerjaan Silema di bidang pertanian, peternakan, perikanan kelautan apa di perbatasan? Berjuang supaya petani perbatasan itu dapat anggaran supaya mereka berdaya. Supaya dengan aktivitas bertani, beternak mereka, ada pemasukan ekonomi bagi mereka.
dan perbatasan itu harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan ingat, saya ingin katakan, NTT itu adalah teras depan NKRI. Dan ingat, Bung Karno itu diasingkan 4 tahun di ND, di kampung kita, 34 sampai 38, dan di sana Bung Karno berpikir tentang ideologi negara Pancasila. Berdialog dengan haji-haji muslim, berdiskusi dengan para pastor Eropa, dan kemudian mendapat ilham Pancasila, gali dari bumi Nusantara. Kita betul-betul harus melihat bahwa NTT sesungguhnya penting bagi Republik ini. Sangat penting bagi Republik ini. Itulah kenapa Ansi Lema selalu getol dan bersuara lantang memperjuangkan kepentingan NTT. Aduh, luar biasa Kak Ansi. Jadi terharu mendengarnya sebagai anak muda yang kami juga mencintai NTT dengan sepenuh hati. Pak Ansi, melalui podcast Orang Kita adalah bentuk kecintaan kami terhadap Fulba Muara kita dengan diskursus-diskursus, dengan literasi, edukasi. Poin-poin yang disampaikan jelas. Leaders itu punya peran yang luar biasa. Kita mundur ke belakang. Seorang Ansi Lema dididik dari seorang orang tua tentu saja, menjadikan sosok seperti ini. Nilai-nilai leadership seperti apa yang kemudian option for the poor, kemudian menjadi jembatan, yang sehingga kemudian keluar adalah sosok yang benar-benar peduli dan care terhadap para masyarakat Nusa Tenggara Timur. Cara pemahaman yang diajarkan oleh orang tua seperti apa Pak Ansi untuk menjadi sosok leaders seperti saat ini? Ya, sederhana dan otentik. Sederhana dan otentik, ya. Sederhana itu jujur pada diri sendiri. Sebagai pejabat publik, pejabat negara, kita harus bisa memastikan bahwa kita sudah harus selesai dengan diri kita. Saya politisi yang tidak berlatar belakang pengusaha. Dengan demikian, saya tidak pernah bermimpi Ansi Lema akan jadi orang kaya raya. Latar belakang saya itu dibesarkan dari dunia pendidikan, menjadi aktivis, pernah jadi dosen, menjadi jurnalis, menjadi pengamat politik. Kerjanya adalah kerja-kerja intelektual nih. Kerja-kerja intelektual. Dengan demikian dalam berpolitik, saya perlu menampilkan proses penalaran yang benar. Proses penalaran. Edukasi politik menjadi hal yang penting. Yang kedua, otentik. Hidup apa adanya. Bukan pribadi yang hipokrit. Maka seorang Ansi Lema tidak pernah abu-abu. Seorang Ansi Lema pasti hitam dan putih. Seperti bajunya Ganjar Pranowo. Hitam jelas, putih jelas, keberpihakan jelas. Bukan soal kemudian sikap kita itu kadang abu-abu. Ansi Lema bukan itu. Ansi Lema ya, tidak. Bisa, tidak. Tetapi saya sudah memberikan diri secara total bagi politik. Dan politik itu adalah kerja mewujudkan bonum commune. Ya kan? Kebaikan bersama. Adalah hukum tertinggi. Salus populi, suprema lex. Dan sebenarnya kalau mau jadi politisi, sederhana aja. Dituntut memiliki 2 karakter dasar. Pertama. 1, merakyat. Merakyat itu tidak berjarak dengan masyarakat. Bukan sekedar kata-kata belaka. Bukan sekedar kata-kata. Turun, ketemu dengan masyarakat, tidak menganggap bahwa anggota DPR RI itu nun jauh di ujung sana. Setiap saat masyarakat tiba-tiba bisa video call Ansi Lema. Saya bisa angkat, halo Bapak, ada di mana? Woi, Botong ada mandi nih di laut nih. Kemana? Bapak Ansi ada buat apa? Beta masih di rumah, sana begini, ada istirahat nih. Bisa juga turun belusukan. Yang Pak Jokowi lakukan, belusukan. Mas Ganjar lari-lari pagi. Itu apa? Untuk menjumpai masyarakat secara langsung. Untuk melihat secara langsung, mendengar secara langsung, kemudian belanja masalah. Itulah merakyat. Yang kedua, Pro rakyat. jangan berhenti di merayat. Pro rakyat. Setelah merakyat, kita harus pro rakyat. Apa? Kita sudah turun ke masyarakat, sudah tahu belanjaan masalah, pulang, pasang badan fight, supaya kebijakan berpihak kepada rakyat, supaya anggaran itu sampai ke kampung-kampung rakyat. Itulah pro rakyat. Karena kalau sekedar merakyat saja, masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Setelah kita peluk-peluk rakyat, pulang, lupa. Habis dengan minum kopi bersama. Bukan itu yang masyarakat butuhkan. Masyarakat butuh ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Jalan mereka kemudian tidak lagi
berlubang, ya, rumah mereka kemudian tidak lagi kumuh. Untuk bertani mereka mudah mendapatkan benih dan pupuk, tidak kesulitan air. Itulah pro rakyat. Kira-kira begitu, Bung Nando. Merakyat dan kemudian harus eksekusinya pro rakyat. Menarik nih. Bagaimana dengan, ini kita hampir di bagian-bagian akhir nih Pak Ansy. Banyak publik yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Timur dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang menerapkan anger management, manajemen kemarahan yang datang kepada masyarakat dengan marah-marah, datang kepada bupati, datang kepada Mosalaki dengan konsep yang menampilkan emosi tinggi, bukannya merayat, apalagi pro rakyat, tapi kemudian secara publik melihat sebagai publik yang bahkan pemimpin yang kadang-kadang memusuhi rakyat. Pasti. Masyarakat NTT sudah cerdas. Masyarakat NTT well informed. Dengan menonton podcast Orang Kita setiap episode, mereka juga tercerahkan. Dan masyarakat NTT itu tahu mana yang sungguh pemimpin, mana yang sekedar pimpinan atau bos atau atasan. Beda. Yeah. Memimpin itu harus dengan nilai, dengan values. Values dan keutamaan. Dan orang NTT itu adalah orang yang penuh persahabatan, penuh kekeluargaan. Dan pemimpin itu bukan tidak boleh marah, tetapi marah pada tempatnya. Saya berikan contoh. Pak Ahok dan Pak Jokowi juga marah. Tetapi mereka marah kepada birokrasi yang tidak jujur. Mereka marah karena ingin menyelamatkan uang rakyat. Jadi sesuai konteksnya. Ya, yang pasti bahwa masyarakat itu harus diperjuangkan, harus dibela, harus dibantu, harus diberdayakan, dan ya harus dipeluk dan dirangkul. Karena mereka adalah pemilik mandatnya. Saya sering turun ke kampung-kampung. Sedih. Bung Nando harus sangat bersyukur. Bung Nando ada di Jakarta, ada pada posisi ini. Sangat banyak orang NTT yang untuk makan sehari-hari aja mereka susah. Mereka tidak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hal-hal sederhana diperjuangkan oleh para pemimpinnya dan wakil-wakil rakyat mereka. Saya cinta NTT. Sama. Kami juga sangat sayang sama NTT. Itulah mengapa kami hadirkan podcast Orang Kita, Pak Ansy. Kami benar-benar mencintai Purba-Mora. Kami juga sedih ketika ada pemimpin yang kemudian dengan sewenang-wenang menyakiti mereka. Kami mencintai Purba-Mora. Sama seperti Pak Ansy. Dengan cara Pak Ansy berikan, kami sungguh mencintai Purba-Mora. Pak Ansy. Ya, NTT tentu harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Ada banyak anak-anak NTT, orang-orang NTT yang hebat. Ini saatnya kita bisa bersinergi, bergotong royong, bergandengan tangan, untuk bersama-sama membantu masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Bagi saya NTT itu adalah the masterpiece of God, karya agung Tuhan. Dan suka atau tidak, cepat atau lambat, kita semua punya tanggung jawab untuk bisa membuat NTT lebih baik dari hari ini. Terus sekali Pak Ansy. Kita bersyukur dan syukur itu kita nyatakan dengan kerja-kerja kita. Pak Ansy bekerja di parlemen, kami di birokrasi, saya kebetulan di kementerian juga melaksanakan upaya-upaya itu. Di podcast Orang Kita kami melakukan itu. Kami sedikit punya yayasan kecil yang kami lakukan, beasiswa-beasiswa kecil yang semua itu ditujukan kepada mengangkat derajat martabat Nusa Tenggara Timur. Pak Ansy, sedikit
closing statement untuk warga kita di Nusa Tenggara Timur di tahun politik dan di tahun-tahun selanjutnya. Mereka menyikapi hidup mereka yang sederhana, melanjutkan hidup mereka, dan bukan menyikapi persoalan-persoalan mereka sehari-hari. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat NTT yang telah memberikan dukungan kepada saya secara pribadi, yang telah mengantarkan saya hingga ada di DPR RI ini, yang dengan doa-doa mereka dikirimkan untuk saya. Saya tidak minta banyak hal, hanya doa, sehingga kemudian saya bisa sehat dan terus menjadikan NTT itu sebagai rumah saya, sebagai tanah tumpah darah saya, dan selalu ingat bahwa kerja itu harus diorientasikan bagi sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat. Secara pribadi, tahun depan kita akan masuk dalam kontestasi elektoral, baik pileg maupun pilpres. Jadilah pemilih yang cerdas. Periksa rekam jejak masing-masing calon. Dengarkan apa visi, misi, dan program kerja yang mereka tawarkan. Benturkan dengan realitas, sehingga kemudian masyarakat NTT itu menjadi masyarakat pemilih yang betul-betul cerdas. Tetap semangat. NTT adalah the masterpiece of God. Karya agung Tuhan. Kemajuan NTT ada di kita semua. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu orang. Saya kira demikian, Bung Nando. Terima kasih banyak, Pak Ansi Lemah. Sama-sama. Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan dari Dapil 2 NTT yang akan running lagi di kontestasi 2024, 14 Februari. Podcast Orang Kita akhiri percakapan dari kawasan Senayan. Salam cinta senantiasa untuk Purba Mora. Terima kasih.